descriptive. This is very important for you to know that in the second unit, you will have to learn a material that is actually not too different with the previous material. Jadi di unit 2 ini yang panjenengan akan pelajari sebenarnya tidak kontras dengan unit yang pertama. Berbeda tetapi tidak, perbedaannya tidak begitu mencolok. Whether descriptive or report text describe something or someone. Baik itu deskriptif maupun report sama-sama mendeskripsikan. Itu netzelnya, harfiahnya seperti itu. But you have to be able to identify the difference. Jadi panjenengan diharapkan mampu membedakan perbedaannya. The similarity between descriptive and report is both text describe something. Seperti yang saya sampaikan, kemiripan atau persamaan antara deskriptif dan report adalah sama-sama mendeskripsikan. Then what makes them different? Lalu kalau sama-sama mendeskripsikan, buat apa dibuat beda? Ternyata the difference between descriptive and report is about the scope. Ternyata perbedaan antara keduanya letaknya pada skopnya, cakupannya. Descriptive describe something or someone that is specific or in particular. Deskriptif itu mendeskripsikan sesuatu yang sifatnya spesifik atau particular. Sebagai contoh, misalkan Anda sebagai penulis ingin mendeskripsikan, misalkan yang sederhana saja, misalkan kucing. Anda memiliki kucing. When you are going to describe the cat, you just focus on your cat only. You do not regard the other cats. Jadi ketika Anda ingin mendeskripsikan kucing, yang Anda deskripsikan adalah kucing, misalkan kucing miliknya sendiri saja. You do not describe the other cats. Anda tidak melihat, tidak melirik kucing-kucing yang lain. It is different with the report text. Sangat kontras dengan report. When you are going to describe cats, ketika Anda ingin mendeskripsikan binatang yang namanya kucing, you have to describe cats in general. Anda harus mampu mendeskripsikan kucing itu secara general, secara umum. Jadi maksudnya misalkan cats are vertebrate, they have four legs, bla bla bla. Jadi yang dijelaskan adalah deskripsi umum dari kucing. Anda tidak boleh mendeskripsikan secara spesifik, misalkan kucing saya atau kucing teman saya dan lain sebagainya. Contoh sederhananya seperti itu. Seperti yang kita pahami, if you pay attention about the characteristic of descriptive and report, I would like to show you the first examples of report text. Langsung saja akan masuk ke sebuah contoh di mana contoh tersebut berkaitan dengan text report. I have a text of report entitled LG. Kemarin LG ini belum ya, jadi panjenengan bisa buka di halaman awal. Tidak hafal halamannya, di halaman berapa ini? Ya, di halaman 19. If you check your book on page 19, jika panjenengan membuka bukunya di halaman 19, you will find a very simple examples of report text. Panjenengan akan dengan sangat mudah menemukan contoh yang sangat sederhana dari sebuah teks report. Entitled LG, dengan judul LG. Atau kalau dalam bahasa kita alga nih, atau ganggang kalau nggak salah dalam bahasa biologinya. In the discussing about text, you have to, after understanding the social function, setelah kita memahami fungsi dari sebuah teks, you have to remember the importance of generic structure. Panjenengan harus paham juga terhadap struktur teksnya. Jadi setiap teks itu kan memiliki struktur teks yang berbeda-beda, Bapak Ibu, termasuk antara deskriptif dan report ini. Deskriptif dan report memang memiliki persamaan, tetapi perbedaannya
termasuk di dalam generic structure sangat jelas. Di generic structure paragraf pertama namanya general classification, yang kedua description, mirip yang kedua sama bahkan paragraf pertama saja. Kemudian ciri kebahasaannya atau language features-nya, ciri kebahasaannya juga panjenengan akan menemukan sesuatu yang unik. Most of the language feature between descriptive and report text are similar. Sebenarnya ciri kebahasaannya tidak begitu kontras. Both text use uh, present tense. Keduanya sama-sama menggunakan present tense. Tapi uniknya di text report ini panjenengan akan menemukan banyak sekali kalimat pasif di dalamnya. Passive voice. Apa itu passive voice? Jadi kalimat pasif adalah nanti saya terangkan nanti saja. Salah satu karakteristik yang panjenengan akan jumpai di text report adalah you will find several sentence of passive. Panjenengan akan menemukan beberapa kalimat yang ditulis dalam bentuk kalimat pasif. Apa itu? You have to remember about the characteristic of sentence. Sentence is indeed divided into two, nominal and verbal. Memang secara umum kalimat dibagi menjadi dua, yaitu kalimat nominal dan juga kalimat verbal. Itu sudah kita pelajari in the first meeting. Tapi di dalam sub-subnya kan itu tadi induknya, nggih. Di sub-subnya itu kalimat dibagi menjadi ada yang kalimat positif, negatif, interrogatif, kalimat kemudian kalimat langsung, kalimat tidak langsung. Nah, salah satunya adalah kalimat aktif dan kalimat pasif. Kalau dalam bahasa Indonesia kan kalimat aktif adalah kalimat di mana subjeknya melakukan sebuah pekerjaan. Kalau kalimat pasif terbalik, subjeknya justru dikenai sebuah pekerjaan. Bahasa Inggris, we have the same concept in bahasa Indonesia. Dalam bahasa Inggris pun konsepnya hampir sama. Jadi kalimat aktif subjeknya melakukan pekerjaan, kalimat pasif subjeknya justru yang dikenai pekerjaan. But not all active voice can be changed into passive. Tapi yang harus panjenengan ingat adalah tidak semua kalimat aktif bisa dipasifkan. Maksudnya bagaimana, Pak? Memang misalkan saya membaca buku bisa dipasifkan, buku dibaca oleh saya. Dia menulis surat, surat ditulis oleh dia. Kemudian mereka makan nasi, bisa nasi dimakan oleh mereka, dan lain seterusnya. Tetapi not all the active voice, active sentence can be changed into passive. Tapi ternyata tidak semua kalimat aktif bisa dipasifkan seperti yang saya contohkan tadi. Some others cannot be changed into passive. Berapa kalimat aktif yang lainnya tidak bisa dipasifkan. Cirinya apa? If you remember about the lesson of Bahasa Indonesia when you were sitting at elementary school, mungkin panjenengan masih ingat saat duduk di bangku SD. Seingat saya SD, pelajaran Bahasa Indonesia. Sampailah. Dalam pelajaran Bahasa Indonesia itu ada kata kerja itu dibagi menjadi dua. Yang pertama transitif, yang kedua intransitif. Jadi yang pertama adalah transitif, yang kedua adalah intransitif. Saya akan uh, analogikan dengan papan tulis saja supaya lebih mudah menyampaikan. What is transitive verbs? Jadi ada dua nih. Yang pertama adalah kata kerja transitif, yang kedua adalah intransitif. Transitive verb is a verb that needs an object. Kata kerja transitif adalah kata kerja yang membutuhkan objek. Maksudnya, Pak? Maksudnya kata kerja ini butuh objek atau can be followed by an object, atau kata kerja ini bisa diikuti oleh yang namanya objek. Beda dengan intransitif. Intransitive verb, we cannot add the object. Kita tidak bisa menambahkan subjek di dalamnya. Itu. Jadi you have to remember the concept of this. Panjenengan diharapkan memahami konsep yang ada di dalam aktif maupun pasif. Saya akan ilustrasikan sebenarnya, Pak, kenapa kok bahas teks kok sampai ke apa namanya, sampai ke jenis kalimat, karena sekali lagi di dalam kalimat pasif panjenengan akan menemukan, di dalam teks report panjenengan akan menemukan banyak sekali jenis kalimat
eh, apa yang disebut sebagai aktif dan pasif. Maka dari itu tidak ada salahnya kalau saya sedikit mereview apa yang sebenarnya sudah panjenengan pelajari zaman dulu, nggih. Jadi yang pertama kita sebut sebagai transitive verb. Transitive verb ini adalah uh, verb that needs an object. Jadi kata kerja yang butuh objek. Banyak ya, makan. Makan apa? Makan roti, minum kopi. Misalkan membaca apa? Membaca surat, menulis surat, dan lain seterusnya. Selama itu can be followed by an object, bisa diikuti oleh objek, sudah pasti itu yang disebut sebagai transitif. Nah, lawan dari transitif disebut sebagai intransitif. Ini tidak ditemukan dalam bahasa Inggris saja loh Bapak Ibu dan teman-teman semua. Ini juga ditemukan di dalam pelajaran bahasa Indonesia. Sama konsepnya, ada transitif, ada intransitif. Sementara intransitif namanya saja in. Kalau dalam bahasa Inggris, panjenengan mendapati awalan an, un, in, ir, il, dan lain sebagainya, itu artinya tidak. Regular menjadi irregular, possible menjadi impossible, lock menjadi unlock. Jadi un, in, dan lain seterusnya yang saya sebutkan tadi artinya sudah pasti tidak. Lock terkunci, unlock berarti tidak terkunci, dan lain sebagainya. Regular teratur, irregular tidak teratur, dan lain sebagainya. Possible mungkin, impossible dan tidak mungkin. Nah, sebagai contoh ini, verb kalau intransitif, verb that does not need an object. Sementara intransitif adalah kebalikannya. Kata kerja ini tidak pernah butuh yang namanya objek. Apa ada kata kerja kok nggak butuh objek? Banyak. Contoh berjalan, berlari, berenang, berdiri, berteriak, menangis, dan lain sebagainya. Itu semuanya adalah jenis intransitif. Mau bukti? Contoh, saya ambil salah satu saja berjalan. Misalkan, kalau saya membeli sudah pasti transitif ya, karena membeli bisa diikuti objek. Tapi kalau misalkan berjalan, tidak mungkin berjalan diikuti objek. Saya berjalan meja gitu kan nggak mungkin. Saya berjalan di trotoar. Di trotoar bukanlah objek. Di trotoar namanya adverb of place, kata keterangan tempat. Bedakan antara saya duduk, apakah bisa saya mengatakan saya duduk kursi? Tidak bisa. Yang bisa adalah saya duduk di kursi. Kursi dengan di kursi sangatlah berbeda. Kursi objek atau noun, sementara di kursi adalah adverb of place. Jadi kata kerja yang tidak bakal bisa diikuti objek ini namanya intransitif. Nah, kalau panjenengan menemukan sebuah kalimat predikatnya adalah intransitive verb atau kata kerja yang tidak bisa diikuti objek seperti stand, work, sleep, dan lain sebagainya, jangan mencoba untuk dipasifkan karena tidak akan pernah bisa. Tidak akan pernah bisa panjenengan akan menemukan dengan jalan karena apa? There is no object karena tidak ada objek seperti itu. Nah, kemudian kita lanjutkan. We are going to focus on the transitive one. Kita akan fokus di bagian yang transitif. Kenapa yang transitif? Karena intransitif kan tidak mungkin dipakai di dalam kalimat pasif. Padahal di report text panjenengan akan menemukan banyak sekali jenis kalimat pasif. Uh, if you are going to change from active to passive in Bahasa Indonesia, I think it's very easy. The object of active voice will be the subject in passive voice. We have the same concept. Kita sebenarnya punya konsep ketika ingin mengubah aktif menjadi pasif. Contoh dalam bahasa Indonesia, objek dari kalimat aktif bakal menjadi subjek pada kalimat pasif. Kemudian tanpa menggunakan rumus yang sulit, awalan me ganti saja dengan di. Misalkan dia membaca buku. Awalnya kan dia sebagai subjek, membaca itu predikat, kemudian bukunya objek. Tadi teorinya mengatakan the object of active voice will be the subject in passive voice. Objeknya kalimat aktif bakal menjadi subjek jika diubah menjadi pasif. Makanya
dia membaca buku menjadi buku dibaca oleh dia. Ya kan gitu ya. Buku dibaca oleh dia. Nah, dalam in English, you have to remember that we have the same concept but different patterns. Kita memiliki konsep yang sama, yaitu the object of active voice will be the subject in passive voice. But we have different patterns. Tapi patternnya berbeda Bapak Ibu. Kalau dalam bahasa Indonesia, tadi saya sampaikan begitu objeknya ditarik dari subjek, kemudian awalan me ganti saja dengan di, selesai. Dalam bahasa Indonesia as simple as that, sesimpel itu. Tapi in English, you have to follow the patterns, the different patterns. Dalam bahasa Inggris, untuk mengubah kalimat aktif ke pasif, kita menggunakan pola seperti ini. Subject plus to be plus verb 3. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Jadi, formula dasarnya adalah subject ketemu to be ketemu verb 3. You have to remember to be, it can be is MA, was were, or even been. Jadi to be ini bisa berupa, kalau present ya berupa is, MA. Panjenengan sudah tahu siapa saja yang menggunakan is, siapa saja yang menggunakan am, dan siapa yang menggunakan a. Untuk lampau, Anda bisa menggunakan was atau will, tapi untuk bentuk perfect tense, Anda bisa menggunakan been. Kemudian yang agak merepotkan nanti adalah yang verb 3 ini. Kenapa Pak merepotkan? You have to remember, unfortunately we have no tenses in bahasa Indonesia ya, bentuk kata kerja itu kita tidak punya. Kalau dalam bahasa Indonesia kan sama. Kalau dalam bahasa Inggris kan ada verb 1, verb 2, verb 3. Ya, bentuk 1, bentuk 2, dan bentuk 3. It is divided into two, regular verb and irregular verb. Jadi, kata kerja ini kan dibagi menjadi dua. Ya. Yang pertama disebut sebagai regular verb. Regular verb. Yang kedua adalah irregular verb. Seperti yang saya sampaikan tadi, kalau regular itu kata kerja yang beraturan, kalau ir itu kan artinya tidak nih. Kalau irregular berarti kata kerja tersebut tidak beraturan. Nah, maksudnya bagaimana? Saya kira you have understood well because you have ever learned it in SMP or SMA. Panjenengan sudah mempelajarinya dulu di bangku sekolah. Regular verb itu mudah. Bentuk 1 untuk mengubah bentuk 2 dan bentuk 3-nya tinggal menambahkan ed saja. Cukup sederhana, misalkan study menjadi studied, menjadi studied. Kemudian play, bermain, tinggal menambahkan ed saja, baik itu bentuk kedua maupun bentuk ketiga. Play menjadi played, menjadi played. Jalan, walk, tinggal menambahkan ed saja, walk dan walk. Nah, yang agak merepotkan bukan yang regulernya, tapi yang irregularnya, yang yang tidak beraturan. Namanya saja tidak beraturan. Bentuknya, kalau dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Jawa tidak bisa dititeni. Kalau regular kan sangat dititeni, ya. Dari play tambah saja ed dan lain seterusnya. Work, bekerja, tambah saja ed, dan bentuk tiga juga sama, tambah ed. Kalau dalam irregular, you have to remember the forms. Anda harus mengingat pola atau bentuknya. Oh, misalkan go, kata kerja go, pergi. Bentuk keduanya when, went. Bentuk ketiganya gone. Kemudian kata kerja sing, menyanyi. Bentuk keduanya sang dengan A ya, S-A-N-G. Bentuk ketiganya sang dengan U, S-U-N-G. Kemudian teach, misalkan mengajar, menjadi taught. Bentuk keduanya taught juga. Come, datang, menjadi came, menjadi come lagi. Dan lain seterusnya. Kan benar-benar tidak beraturan. You have to remember the form. Kenapa harus paham bentuknya? Because you will need the form of verb 3. Karena di dalam passive voice, panjenengan nanti akan selalu butuh dengan apa yang disebut sebagai kata kerja bentuk ketiga. Nah, kalau kata kerjanya regular, mudah saja. Tinggal langsung tambahkan ed. Lah, kalau yang irregular agak sedikit merepotkan. Nah, Anda harus tahu bentuk ketiganya paling tidak. Bentuk duanya tidak diketahui, tidak masalah, tapi bentuk ketiganya, misalkan dari write, menulis, bentuk duanya wrote, bentuk ketiganya written. Nah, Anda harus paham written-nya ini, bentuk ketiganya written, seperti itu. Itu adalah contoh dasar. Misalkan saya menulis begini, saya contoh.
Karena ya, barangkali sudah ada yang menguasai passive voice, tapi barangkali juga ada yang masih lupa. I write a letter. Ini kan kalimat aktif ya, saya menulis surat. Saya sebagai subjek, write sebagai predicate, letternya sebagai objek. Nah, kalau Anda ingin mengubahnya menjadi kalimat pasif, seperti yang rumus saya tadi, objeknya ditarik dulu. Objeknya yang mana berarti? Di situ kan objeknya surat nih, bukan lagi I. Objeknya itu kan surat. Sekarang objeknya itu akan saya tarik, saya akan jadikan menjadi apa namanya subjek. Jadi tinggal dijadikan subjek saja. Jadi misalkan a letter. A letter ini sekarang jadi subjek. Setelah a letter rumusnya apa? Di sini kan ditunjukkan setelah a letter ini menjadi subjek, berikutnya adalah to be. Nah, to be-nya apa, Pak? Kalimat aslinya I write a letter ini kan kalimat present gitu. Present itu berarti to be-nya nggak akan lepas dari is, am, are, tiga itu. Nah, is, am, are. Karena a letter itu tunggal sama dengan it nih, berarti to be-nya bukan am, bukan pula are. Tapi to be-nya apa? To be-nya sudah pasti is. Is. Nah, kemudian kita cari kata kerja bentuk ketiga. Write itu kan bentuk satu. Bentuk duanya wrote. Bentuk ketiganya written. Bentuk ketiganya written. Jadinya written. Written by, nah kan by I-nya kan fungsinya awalnya sebagai subjek. Kita harus posisikan I sekarang sebagai objek. Bentuk objek dari saya bukan I tapi me, seperti ini ya. Panjenengan juga harus bisa membedakan antara I dengan me, kemudian they dengan them, she dengan her, he dengan him, dan lain seterusnya. Jadi Anda perhatikan itu. Ini konsep dasarnya. Awalnya kan saya menulis surat di sini, bahasanya ini saya menulis surat nih. Sekarang ketika jadi kalimat pasif dengan rumus ini, dengan rumusnya ini kalimatnya menjadi surat ditulis oleh saya. Meaningnya memang sama. Saya nulis surat, surat ditulis oleh saya kan sama saja. Ini hal-hal seperti inilah yang panjenengan nanti akan temukan di teks report. Kita buktikan saja. Sebenarnya ini mau saya terangkan jenis yang lain, tapi karena menghemat waktu ya, jadi apa, saya langsung masuk ke teksnya saja. Konsep dasarnya yang pasti panjenengan sudah mengenal dulu. Oh, ternyata bentuknya seperti itu. Nah, kalau panjenengan lihat di teks ini yang berjudul LG, the writer wants to describe LG in general. Jadi penulis di sini ingin mendeskripsikan alga secara umum. Alga secara umum. Jadi di kalimat pertama, uh, mungkin bisa dibantu bacakan siapa ya ini ya. Mas Firman dulu, paragraf pertama. Boleh minta tolong bacakan, Mas. Yang algae primitif ini ya? Ya, betul. Ya, oke. Algae are primitive forms of life, single cell or simple multiple cell organism that are able to conduct the process of photosynthesis. They are generally found in water, but can also be found elsewhere, growing on such surfaces as rocks or trees. The various types of algae are classified according to pigment. Okay, thank you, Mas Firman. Ya, based on the first paragraph that has been read by Mas Firman, we are able to know, we will find some, not some ya, at least one or two sentence written in passive voice. Kalau kita perhatikan dari berapa kalimat nih, satu, dua, tiga. Dari tiga kalimat yang ada di paragraf pertama, dua di antaranya termasuk kalimat pasif loh Bapak dan teman-teman semua. Hanya tiga kalimat itu paragraf pertama, tapi dua di antaranya itu adalah kalimat pasif. Kalau paragraf pertama itu kalimat nominal sampai dari LG sampai fotosintesis itu kalimat nominal. Kalau nominal tidak bisa diidentifikasi aktif pasif nih, karena tidak punya kata kerja aksi.
Nominal kan tidak ada kata kerja aksinya. Alga adalah kayak gini kan tidak bisa disebut sebagai aktif atau pasif karena berbentuk nominal. Yang bisa disebut aktif pasif itu jika kalimatnya ini berbentuk verbal seperti ini. Nah, kalau panjenengan lihat di paragraf sorry, di kalimat kedua dari D sampai dengan tris ini kalimat verbal bunyinya gini. They are generally found in water, but can also be found elsewhere growing on such surface as rock or trees. Kalimat ini kalimat kompleks karena memiliki lebih dari satu klausa. Ini kan konjungsinya. Konjungsi itu tujuannya saya analogikan sebagai jembatan, menjembatani antara klausa satu dengan klausa yang lain. Klausa satunya mana? They are generally found in water. Klausa berikutnya, they can also be bla 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 dan lain sebagainya. Kalau panjenengan lihat, they are generally found in water. They-nya kan sudah pasti alga, ya, karena lakonnya, subjek utamanya kan ganggang alga ini. They-nya ini alga. Jadi jangan dikira they itu harus, they itu mereka artinya harus orang, tidak loh. They itu bisa siapa saja. Jadi jangan, karena banyak ada yang mensalah tafsirkan they itu mereka orang, padahal mereka itu bisa siapa saja. Yang penting jamak kan termasuk kita itu namanya they. Nah, they are generally found in water. Kalimat ini bunyinya alga. Generally itu kan adverb Bapak Ibu, jangan terkecoh dengan generally-nya. Generally-nya ini ditaruh di mana saja bisa. Generally-nya saya taruh sebelum they bisa. Generally-nya saya pindah setelah water ini bisa. Secara umum, mereka atau alga are found. Di sini ada to be. Di sini ada to be. Di sini ada kata kerja yang bukan kata kerja satu, yaitu kata kerja tiga. Loh, Pak, bisa saja itu kata kerja dua. Tidak mungkin. To be tidak akan pernah ketemu dengan kata kerja bentuk kedua. To be itu memiliki probabilitas kalau ketemu kata kerja, yang pertama akan bertemu dengan kata kerja bentuk ing, yang artinya sedang. Misalkan, we are studying English, misalkan. Itu kan to be, are, ketemu studying, ketemu kata kerja bentuk ing. Kemungkinan probabilitas kedua, to be akan ketemu dengan verb 3. Bunyinya nanti jadi pasif, seperti ini. Seperti they are generally found in water. Kemungkinan ketiga, bunyinya infinitive to, artinya diharapkan, itu nanti saja. Nah, ini kan berarti maknanya mereka itu alga, alga are found, berarti ditemukan, bukan menemukan, tapi ditemukan. Found-nya ini kan dari kata find, ya, F-I-N-D, yang artinya menemukan, bentuk satunya kan find. Bentuk kedua dan ketiganya, karena ini berbentuk irregular, yang tidak beraturan, karena tidak ditambahi ed kan berarti tidak beraturan. Menjadi found juga. Ini sudah pasti bentuk ketiga. Jadi alga secara umum, generally, are found, ditemukan di air. Tapi can also be found, tapi dapat juga. Nah, kalau panjenengan mendapati model auxiliary seperti can, will, may, dan must, dan lain sebagainya, kalau ingin dipasifkan, tidak mungkin ketemu dengan is, am, are, was, were, tapi akan ketemu dalam to be yang sebenarnya, yaitu be. Jadi nggak mungkin kan can is, can am, can are, gitu kan nggak mungkin. Yang bisa adalah can be. Can also be found elsewhere, tapi dapat juga ditemukan. Tapi dapat juga ditemukan. Dapat juga ditemukan bunyinya di tempat lain. Growing on such surface as rock or. Oke. Kalimat yang ketiga juga mengandung kalimat pasif, Bapak Ibu dan teman-teman semua. Buktinya mana ini? Jelas sekali gamblang ya. Nah, ini adalah bentuk kalimat pasif. Jadi bunyinya, the various types of algae, beraneka ragam jenis dari alga, bukan mengklasifikasikan, tapi diklasifikasikan. Ini banyak yang dari biologi ya, mungkin nanti bisa menambahkan, ini kan ilmu biologi juga, algae, alga itu apakah benar ganggang? Kalau setahu saya dulu di pelajaran biologi, alga itu gak. Tapi mungkin barangkali ada yang ngomong. Yang pasti algae itu alga. Ini disebutkan the various types of algae, beraneka ragam jenis alga, saya sebutnya alga saja, are classified, diklasifikasikan, bukan mengklasifikasikan. Kalau pengen menulis mengklasifikasikan, bagaimana Pak? R-nya hilangkan saja.
Kalau bentuknya satu ya classifies dengan S. Tapi kalau bentuknya lampau ya classified tanpa to be seperti ini. Tapi kalau ada to be ketemu dengan verb 3, itu artinya di. Jadi diklasifikasikan berdasarkan pigment. Oke, ini yang dari biologi yang sudah mewakili ya. Kemudian yang berikutnya saya ingin menunjuk paragraf kedua, boleh dibacakan Bunga Arinda. Dia, Pak. Blue-green algae, Racinaphita, can grow at a very high temperature and under high intensity of light. This type of algae is the oldest form of life with photosynthesis. Fossilized remains of blue-green algae more than 3.4 billion years old have been found in some part of America. Oke, thank you, Mbak. Di paragraf kedua juga demikian. Ini ada terdiri dari 3 kalimat, ya. Kalimat pertama dari blue green sampai light. Kalimat kedua this type sampai fotosintesis. Kalimat ketiga dari fossilize sampai Afrika. Kalimat pertama itu kalimat aktif, blue green LG. Jadi bacanya LG seperti merek elektronik AC atau kulkas itu LG. Blue green algae or cyanophyta can grow, bisa tumbuh, berarti ini kalimat aktif. Kalimat yang kedua ini kalimat nominal, tidak diidentifikasi nominal aktif atau pasif karena bentuknya nominal, tidak punya kata kerja aksi. Nah, yang kalimat yang ketiga kita menemukan kalimat pasif di sini. Ini kalimat pasif, Bapak Ibu. Kalimat ini kan bentuknya perfect tense. Perfect tense itu kalau dalam bahasa kita seperti telah gitu. Kalau binnya ini saya hilangkan, artinya telah menemukan. Jadi sisa-sisa fosil dari Brooklyn algae telah ditemukan yang berusia lebih dari 3,4 miliar tahun, bukan telah menemukan, tapi telah ditemukan. Gara-gara ada binnya ini. Binnya itu apa, Pak? Binnya itu to be. Binnya itu to be untuk perfect tense. Jadi bentuk have has ketemu verb 3, jika disisipi bin artinya nanti jadi telah di. Bukan ditemukan, bukan pula telah menemukan, bukan, tapi telah ditemukan. Ini have has ini rumus gitu. Kenapa pakai have, Pak? Karena subjeknya jamak remains. Sisa-sisa ini. Jadi efeknya ke sini ke have. Been found telah ditemukan in some part of Africa. Oke. Matur nuwun. Kemudian kita masuk ke paragraf berikutnya. Paragraf ketiga. Paragraf ketiga. Sorry. Paragraf ketiga saya minta tolong siapa ini? Saya belum hafal jadi melihat nama-namanya saja. Driver karismatik itu sinten nggih? Mas atau Mbak driver karismatik monggo. Namanya akun kok driver karismatik. Respon? Mendengar? Apakah mendengar? Kalau belum mendengar, Mbak Oriza Anggun coba. Bisa dikeraskan volumenya? Sudah meng-unmute. In algae, Ya, chlorophyta are generally found in fresh water. They produce on the surface of enclosed bodies of water, such as ponds or lakes, and have the appearance of a fuzzy green coating on the surface of the water. Oke. Begitu juga dengan paragraf ketiga ini. Kita bisa menemukan setidaknya kalimat pasif di dalamnya. Kita buktikan saja. Ini langsung ketemu dengan kalimat pasif. Found, ya ini. Ya. Green algae atau chlorophyta, generally-nya sekali lagi, karena ini boleh diletakkan di mana saja, Bapak Ibu. Di depan boleh, di sini boleh, setelah water ini juga boleh. Green algae or chlorophyta generally found, ditemukan secara umum ditemukan di fresh water.
Ditemukan, bukan menemukan tapi ditemukan. They reproduce on surface of enclosed bodies of water such ponds or lakes have the appearance of fuzzy green coating on the surface of. Oke, thank you. Berikutnya, Ibu Tuti. Paragraf keempat, Ibu Tuti. Brown algae or Phyophyta grow shallow temperature water. This type of algae is the largest in size and most recognizable as a type of seaweed. Their long stalks can be enmeshed on the one's floor, or it can float on the one's surface. Matur nuwun, mohon maaf agak terganggu. Ya, brown algae or Phyophyta grow in shallow. Shallow itu dangkal. Brown algae or Phyophyta grow in shallow temperate water. This type of algae is the largest size in and most recognizable as a type of seaweed. The long stalk can be enmeshed. Ini juga kalimat pasif, Bapak Ibu. Can ketemu be, ketemu kata kerja bentuk ketiga, enmeshed. Ini sudah pasti bentuk ketiga seperti itu. Paragraf terakhir siapa ini? Marina mungkin paragraf terakhir. Alga, Rhodophyta are small delicate organisms found in the formation of coral reef. They secrete lime from the seawater to foster the formation of limestone deposits. Oke, thank you. Di paragraf terakhir adalah alga merah atau yang biasa disebut sebagai Rhodophyta. Nah, agak sedikit berbeda dengan sebelumnya. Ini walaupun are ketemu found, ini bukan berarti pasif, Bapak Ibu. Kenapa? Karena dipisahkan oleh yang namanya frasa benda. Jadi kalimat ini tidak seperti di atasnya. Lupa, di atasnya a ketemu found disebut pasif karena yang memisahkan adalah adverb of manner saja, kata keterangan. Tapi kalau ini dipisahkan oleh yang namanya frasa benda, makanya ini bunyinya gini, red algae atau Rhodophyta merupakan organisme yang tersembunyi dan kecil yang ditemukan. Jadi faunnya ini fungsinya bukan sebagai predikat, tapi menerangkan komplementnya, menerangkan small delicate organismnya itu. So, you have to be able to differentiate which one is passive voice, which one as a modifier only. Yang mana sebagai kalimat aktif, yang mana berbentuk modifier. Okay, to check how well you can understand, untuk mengecek pemahaman Bapak Ibu dan teman-teman semua, kita langsung masuk ke ini. Ini yang paling mudah untuk mengecek pemahaman panjenengan berkaitan dengan teks tadi ya. State the following sentence whether they are true, false, or not given in the text. To answer the questions, give a check in the right column. Jadi dari pernyataan berikut ini, Anda bisa menentukan benar, salah, atau not given. Untuk menjawab bisa menandainya. Seperti yang saya sampaikan kemarin, not given adalah if the information is not stated whether it is explicit or implicit. Not given itu dipilih bila pernyataan tersebut is not stated whether it is explicit or implicit. Tidak dinyatakan, baik itu secara eksplisit maupun 7 kalimat panjenengan coba. Saya kira 7 menit juga sudah cukup. Monggo.
Oke, coba bersama Bapak Ibu, teman-teman semua. Nomor 1 di situ tertulis state the following sentences whether they are true false not given in the text. To answer the questions, give a check in the right column. Number 1, algae may comprise one or more than one cell which can conduct the process of photosynthesis. Ini alga ini terdiri dari satu atau bahkan lebih sel yang bisa melakukan fotosintesis sendiri. Ya benar, saya kira in the first paragraph there is information about this. Di paragraf pertama jelas sekali nampak ada pernyataan bahwa alga itu terdiri dari satu atau lebih sel yang bisa melakukan fotosintesis. Yang kedua, cyanophyta can grow in a desert. Cyanophyta bisa tumbuh di gurun. Kalau kita perhatikan teksnya tadi tertulis seperti ini, Bapak Ibu, kurang lebih ya. Cyanophyta bisa tumbuh di tempat atau bisa tumbuh, bisa hidup di tempat dengan intensitas cahaya yang tinggi dan temperatur yang sangat panas. Apakah ini merepresent sebuah gurun? Kalau saya pribadi mengatakan ya, walaupun ya ada banyak pendapat yang berbeda, ada yang tetap kekeh, walaupun tertulis pernyataan temperatur tinggi dan intensitas cahaya yang tinggi, belum tentu gurun juga, Pak. Walaupun ada juga tetap yang mengatakan not given, saya tidak mau menyalahkan juga. Tapi kalau keyakinan saya di paragraf itu tertulis bisa hidup di intensitas cahaya yang tinggi dan temperatur yang sangat tinggi, itu merepresentasikan gurun. Nomor 3, Cyanophyta live in South Africa. Nah, sekali ini not given ya. Kenapa Pak not given, kan ada Afrikanya. Di situ tertulis some parts of Africa, ditemukan atau hidup di beberapa negara bagian Afrika. Tidak disebutkan Afrika yang mana. South Africa itu adalah nama negara. Bisa jadi beberapa negara itu adalah Nigeria, misalkan Uganda, Zimbabwe mungkin, dan lain sebagainya, tapi tidak disebutkan. Jadi benar bukan, salah juga bukan, makanya disebut sebagai not given. Oh, green algae can grow in running water. Alga hijau bisa hidup di running water. Tadi disampaikan bahwasanya alga hijau itu tumbuh di danau maupun kolam yang bukan running water, berarti false. Nomor 5 ini sesuai. Nomor 6 not given karena tidak disebutkan Laut Jawa atau mana. Ini not given. Yang ketujuh itu berbeda ya, yang satu hidup di dalam terumbu karang, yang satu hidup di tempat yang dangkal. Jelas. Oke, saya kira itu. Kemudian next berikutnya kita masuk ke bagian modality. Dan modality dengan bisa cek di activity 7 di situ ya tertulis sentences with modality. Jadi kalimat dengan modality. Jadi ada beberapa kalimat yang akan disisipi akan menggunakan bentuk modality. Jadi modality itu di sini diartikan sebagai modal auxiliary seperti must, will, can, may, dan kawan-kawan. Selain bermakna probability or usuality, selain bermakna ability, maksud saya, modality ini bisa bermakna probability, kemungkinan, bisa juga bermakna usuality, kebiasaan. Maksudnya bagaimana? Pay attention to the following sentence taken from the text. Perhatikanlah kalimat berikut yang diambil dari teks yang tadi kita bahas. Blue-green algae, Cyanophyta, can grow at a very high temperature and under high intensity of light. Kita akan mengatakan begini, blue-green algae atau Cyanophyta dapat tumbuh. Biasanya orang akan mengatakan seperti itu. Dan itu tidak salah. Karena memang can itu artinya dapat atau bisa. Tapi yang dimaksud di dalam materi modality ini jangan jangan terlalu mengartikan
can itu artinya dapat atau bisa gitu saja. Ternyata di dalamnya memiliki makna yang lain. Model, must, will, can, and may can also mean probability or usuality. Selain bisa bermakna ability, kemampuan, dapat, ternyata modality yang lain, salah satunya can, itu bisa juga bermakna kemungkinan atau kebiasaan. Can in the above sentence, kata can yang bergaris bawah di sini, ternyata memiliki makna usuality, kebiasaan. Jadi arti sebenarnya kalimat ini bunyinya blue-green algae or cyanophyta biasanya dapat tumbuh. Makna sebenarnya itu, walaupun tidak salah kita mengatakan dapat tumbuh di temperatur yang tinggi, tidak salah kita mengatakan itu. Tapi makna yang sebenarnya adalah biasanya dapat tumbuh di temperatur yang sangat tinggi dan di bawah intensitas cahaya yang tinggi. Seperti itu. Kemudian yang berikutnya modality bermakna probability ya. Ini contoh yang berikutnya yang mungkin nanti panjenengan akan paham. Yang berikutnya adalah modality dengan makna probability, kemungkinan. Contoh di situ, algae are generally found in water but can also be found elsewhere growing on such surface as rocks or trees. Jadi alga itu secara umum ditemukan di air tapi dapat juga dapat juga can also be found, dapat juga bukan dapat juga tapi biasanya dapat juga atau kemungkinan dapat juga ditemukan di tempat lain. Nah, yang menarik adalah nomor 3. Banyak orang yang tergesa-gesa mengartikan mas ini harus, padahal mas ini artinya tidak selalu harus. Oh, misalkan gini, Andy is absent now, he must be sick. Andi absen hari ini, he must be sick. Kan tidak mungkin masnya ini artinya harus, kan tidak mungkin dia harus sakit, tidak mungkin karena tidak make sense. Jadi mas ini selain harus juga memiliki makna pasti. Kalau kita mengatakan dengan menggunakan to be, itu kemungkinan probability-nya 100%. Misalkan gini, Andy is absent today, he is sick gitu. Dia sakit. He is sick itu berarti memang terkonfirmasi bahwa Andi memang sakit. Tapi kalau saya mengatakan Andy is absent today, he must be sick. Bukan he is sick, tapi he must be sick. Itu meaningnya adalah dia pasti sakit. Probability bahwa Andi sakit karena tidak masuk 75% only, hanya 75% only. Bawahnya lagi menggunakan maybe. Andy is absent today, he may be sick. Dia mungkin sakit. Maybe ini memiliki probability hanya 50% only. Jadi kalau menggunakan to be itu 100% probability-nya. Jadi misalkan begini, ada yang tidak masuk namanya Andy. Andy is absent today, he is sick. Berarti itu sudah terkonfirmasi, memang Andy sakit. Karena saya mengatakan he is sick, dia sakit. Tapi kalau saya hanya mengira-ngira karena tadi malam saya melihat dia pergi ke klinik, saya paginya dia tidak masuk, saya mengatakan Andy is absent today, he must be sick. Andy tidak masuk hari ini, dia pasti sakit. Dasarnya ada. Tadi malam saya melihat dia masuk ke klinik atau rumah sakit misalkan. Tapi kalau saya tidak tahu, saya hanya menebak saja, guessing, misalkan Andy di mana ini kok tidak ada di kelas? Andy is absent today, so he may be sick. Dia mungkin sakit Pak. Gitu. Kemungkinan bahwa Andi ini memang benar sakit mungkin hanya 50% saja karena saya hanya guessing. Mas ini jangan selalu diartikan harus nih. It depends on the context. Tergantung pada konteksnya. Memang secara umum, secara harfiah mas berarti harus. Tapi dalam konteks yang lain, mas itu artinya pasti. Nomor 3, contohnya ini lagi. Tadi he must be sick, dia pasti sakit ini. It must rain soon. Kan tidak mungkin saya artikan harus hujan segera, kan tidak mungkin. It must rain soon. Kan tidak mungkin saya mengatakan harus hujan segera. Must di sini artinya pasti. Pasti hujan segera. Ada dasarnya biasanya di sini. The clouds are very thick and dark. Awan begitu tebal dan gelap.
It must rain soon. Pasti segera hujan. The clouds are very thick and dark. Awan begitu tebal dan gelap. Seperti itu. Nah, sekarang kita korelasikan di bagian yang berikutnya, walaupun tidak ada korelasinya secara langsung, tetapi sedikit banyak memiliki kaitannya. Kita akan coba masuk ke bagian konjungsi yang we are going to learn about the conjunction. Selain penggunaan modality, you are supposed to be able to understand well about conjunction. Selain modality seperti tadi, makna-makna will, may, can, must, dan lain sebagainya, hal yang tidak bisa ditinggalkan adalah memahami konjungsi atau conjunction. What is conjunction? In bahasa Indonesia, we call it konjungsi or kata hubung. Analogi konjungsi itu mirip seperti jembatan, Bapak Ibu dan teman-teman semua. Jembatan, tapi uniknya di dalam conjunction, jembatan di konjungsi ini sebelum dan setelah jembatan wujudnya harus sama. Kalau jembatan yang real sebenarnya dalam kehidupan kita sehari-hari mungkin bisa berbeda sebelum dan setelah jembatan. Sebelum jembatan jalan beraspal, setelah jembatan jalan berbatu, mungkin begitu bisa ya. Tapi kalau dalam konjungsi kalimat seperti ini harus equal, harus benar-benar setara. Kalau sebelum jembatan jalan berbatu, setelah jembatan juga harus jalan berbatu. Sebelum jembatan sawah, setelah jembatan wujudnya juga harus sawah. Karena itu disebut sebagai paralel struktur yang paralel. Maksudnya bagaimana, Pak? Misalkan kalau tidak paralel itu contohnya gini. Andy and student gitu. Andy itu pintar dan murid, kan itu tidak paralel karena smart dan student walaupun sama-sama word, sama-sama kata, tapi different part of speech. Smart itu kata sifat, student itu kata benda, nggak mungkin diparalelkan dengan konjungsi. Harus sama, tidak hanya berupa sama-sama kata saja, tapi harus berupa part of speech-nya juga sama. Gitu. Nah, talking about conjunction, you have to remember there are many kinds of conjunction. Ada banyak sekali jenis konjungsi atau kata hubung. Kita mempelajari konjungsi jangan parsial. Artinya ini, but artinya tapi, and artinya dan, or artinya atau, dan lain seterusnya. Tidak seperti itu. Kita akan mempelajari berdasarkan klasternya. Sebagai contoh, there are several types of conjunction. Ada berapa tipe atau jenis dari konjungsi itu sendiri. Jadi konjungsi kata hubung. Yang pertama disebut sebagai contrast conjunction. Namanya saja kontras. Itu kan sesuatu yang bertentangan atau berlawanan. Ya. Jadi konjungsi ini dimaknai kontras karena contrasted one to another. Jadi bertentangan antara satu dengan yang lainnya. Contoh konjungsinya banyak. Ada however, ada yet, ada but, ada on the other hand, ada meanwhile, ada nevertheless, ada otherwise, ada whereas, ada while, dan lain seterusnya. Jadi secara meaning sebenarnya tidak jauh berbeda antara however dan kawan-kawan itu. Tapi Anda harus bisa menggunakannya dengan benar. However dengan but itu tidak jauh berbeda. Selama keduanya itu satu cluster nih, artinya akan kontras. However namun, but tapi itu kan dua-duanya dipakai interchangeable, itu bisa saling menggantikan bisa karena masih dalam satu cluster. Pak, bedanya antara kolom di tengah dengan kolom di kanan apa? Ini hanya istilah mudahnya biasanya saja kalau kita mendapati sebentar ada yang filenya nanti saya kirim. Oh, sudah dikirimkan Mbak Marina di grup sebelumnya.
Ini kan buku IEP. Mungkin teman-teman bisa Saya merepost dulu bantu, yang, Kak. oh ya, Bisa saya makasih. bantu. Dulu Kemarin sudah saya ya, kirim juga ke Mbak Marina. eh, ini filenya di buku IEP, di PDF. Dulu pernah saya post, mungkin teman-teman bisa merepost. Ya, saya lanjutkan. Eh, Kontras conjunction ini konjungsi yang menyatakan pertentangan. Bisa however, bisa yet, bisa but, dan lain sebagainya. Selama itu contrasted, kita bisa memakai yang mana. Misalkan, Andy is smart but lazy. Smart dan lazy itu kan sesuatu yang contrasted nih, bertentangan. Jadi kita bisa menggunakan contrast conjunction. Begitu pula dengan yang second type, tipe yang kedua, yaitu addition atau addition conjunction. Konjungsi yang menyatakan penambahan informasi dan lain sebagainya. Biasanya addition conjunction ini menambahkan sesuatu yang sifatnya equal, setara. Contohnya misalkan in addition, selain itu. Kalau dalam bahasa Indonesia, in addition adalah selain itu. Moreover, terlebih. Furthermore, lebih daripada itu. And, itu kan dan. Itu juga menyatakan setara. Misalkan Andy is smart and diligent. Smart dan diligent itu kan dua hal yang setara. Yang ketiga adalah sequence conjunction. Konjungsi yang menyatakan pertentangan. Yang menyatakan pertentangan. Jadi misalkan di situ apa namanya? Ya, kalau kita perhatikan di sequence conjunction ini, kita bisa memahami bentuk sequence conjunction seperti ini. Ya. You will find sequence conjunction usually when you write procedure text. Biasanya dalam teks prosedur, Anda akan sering menjumpai yang konjungsi yang menyatakan urutan atau tahapan. Misalkan first, second, third, next, finally, and then, dan lain sebagainya. Jadi untuk menyatakan tahapan atau urutan, Anda bisa menggunakan sequence conjunction tadi. Pertama, kedua, berikutnya, pada akhirnya, kemudian, dan lain seterusnya. Itu disebut sebagai sequence conjunction. Yang berikutnya lagi adalah cause and effect. Cause and effect conjunction. Konjungsi yang menyatakan hubungan sebab dan akibat. Jadi cause and effect conjunction, konjungsi yang menyatakan hubungan sebab dan akibat. Banyak ragamnya seperti therefore, as a result, accordingly, consequently, as a consequence, thus, so that, and therefore. Artinya kan hampir sama semua itu. Nah itu sebagai hasilnya, oleh sebab itu, konsekuensinya itu semua kan artinya sama. Yang pasti untuk menyatakan hubungan sebab dan akibat. Jadi sehingga interchangeable, semuanya bisa saling mengalihkan. Berikutnya adalah alternative conjunction. Konjungsi yang menyatakan alternatif ya. If you are going to give an option or alternative, you can use this conjunction. Bila Anda ingin memberikan semacam alternatif atau konjungsi, atau pilihan maksud saya, atau choice, you can use this conjunction. Yang terakhir adalah conjunction conjunction, penggunaan walaupun atau meskipun, semuanya bisa uh, apa disesuaikan dengan bahasa kita, bahasa Indonesia. Oke, dari sini barangkali ada yang mau ditanyakan dulu. Bila tidak ada, kita masuk ke segmen terakhir Bapak Ibu, karena waktunya tinggal 15 menit. Ini ada 6 kalimat nggih, panjenengan persani di layar laptop atau layar smartphone Anda. Ada 6 kalimat, masing-masing kalimat itu kalimatnya sudah benar, but it is not completed yet. Kalimat tersebut belumlah lengkap. Kenapa belum lengkap? Karena kalau panjenengan perhatikan dari 6 atau dari semua kalimat itu belum ada konjungsinya. Nah, panjenengan diminta untuk menentukan konjungsi yang pas. Seperti itu. Bahkan saya berikan waktu karena waktunya tinggal 12 menit. 6 menit mencoba, 6 menit membahas.
Langsung saja Bapak Ibu. Nomor 1, cactus does not need very much water. Kaktus tidak butuh banyak air. Titik-titik kaktus bisa beradaptasi di gurun dengan baik di gurun. Menurut panjenengan itu hubungan sebab akibat atau addition atau apa gitu. Jadi kaktus tidak butuh banyak air, bisa paling acceptable yaitu cause and effect relationship, hubungan sebab dan akibat, bisa therefore, bisa so that, dan lain sebagainya. Selama itu masuk dalam cluster sebab dan akibat atau cause and effect, semuanya bisa diterima. Yang berikutnya, change in temperature break rocks into pieces. Perubahan temperatur membuat batu itu pecah menjadi berkeping-keping, titik-titik angin meniupnya hingga hilang hanyut. Berarti sequence dengan and then the wind blows the pieces away. Kemudian yang ketiga, temperatures in desert are extremely high during the day. At night they are often very low. Nah, ini jelas sekali ya. Yang pertama dikatakan high during the day. Yang kedua at night very low. Itu berarti kontras. Kalau kontras, silahkan panjenengan pilih sendiri yang paling atas. However bisa, on the other hand bisa, dan lain seterusnya. Itu. Kemudian yang berikutnya, there is a very little rainfall in desert, few plants can live there. Hanya ada sedikit curah hujan, titik-titik sedikit tanaman bisa hidup di sana. Ini paling pas hubungan sebab dan akibat juga. Hanya ada sedikit curah hujan di sana, sehingga hanya sedikit tanaman bisa hidup di sana. Bisa therefore, bisa accordingly, bisa so, bisa so that, dan lain sebagainya. Selama itu masih dalam cluster cause and effect, aman. Berikutnya, in a culture bla 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 of group achievement. Ini jelas sekali kontras Bapak Ibu. Yang pertama, percaya pada individual achievement. Yang kedua, live in group achievement. Percaya pada prestasi kelompok. Jelas sekali ini adalah kontras. Kontras itu yang paling atas tadi. Bisa on the other hand, bisa however, bisa but, dan lain sebagainya. Terakhir, a society hold norms and values of individual in the group, and individual follows the rules. Masyarakat memegang norma dan nilai individu. Ini juga hubungan sebab dan akibat. Masyarakat memegang norma dan nilai individu dalam kelompok, oleh karena itu atau sehingga setiap individu mengikuti aturan dalam masyarakat. Saya kira itu berkaitan dengan cause and effect. Next meeting we are going to discuss still report text. Minggu depan kita masih pakai online Bapak Ibu karena edarannya mengatakan dan Zoom dengan apa yang disebut sebagai ini yang saya tunjukkan untuk minggu depan, mumpung saya ingat saja. Jadi daripada saya besok bertanya berkaitan dengan itu, saya tanyakan ini. Nah, minggu depan mungkin ada bukan pengulangan ya, berkaitan dengan materi passive voice, tapi akan saya berikan PowerPoint-nya. Tadi kan baru type 1 saja berkaitan dengan passive voice, tetapi berikutnya nanti akan saya berikan filenya, PPT berkaitan passive voice, pelajari passive voice 2, 3, 4, dan lain sebagainya. Dan sepertinya saya akan mengambil nilai di passive voice secara online, tidak apa-apa, nanti saya berikan. Saya terangkan dulu secara lengkap, baru setelah itu saya berikan soal untuk bisa kemungkinan bisa dikumpulkan di email saya ataupun yang lainnya. Soalnya paling 10 bisa dikerjakan di rumah karena online ya. Tapi saya terangkan dulu di awal. Begitu barangkali ada yang mau ditanyakan. Tidak ada ya. Kalau tidak ada, saya kira cukup sekian. Saya ucapkan selamat berbuka bagi yang menjalankan ibadah puasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Tulisan wabarakatuh. Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Itu nanti lisan gitu. Banyak, Pak. Enggak, ujian
Ya, bukan ujian nggih, kuis semacam kalau di sekolah ulangan, bukan lisan Bapak Ibu, tapi tertulis. Nanti saya kirimkan soal yang pasti saya terangkan dulu di awal minggu depan lewat Zoom juga. Kemudian nanti sisa waktunya saya minta panjenengan mengerjakan 8 sampai 10 soal tadi. Nanti dikirim balik ke saya. Tapi sebelumnya saya terangkan dulu di Zoom seperti ini. Oke, Pak. Nilai. Itu nggih. Oke, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Nah, terus kan Mbak.